Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ruliza Amelia Safitri dari calon legislator Dapil 1, Jawa Timur. Awas salah tafsir. Akhir-akhir ini media sosial semakin banyak membicarakan tentang pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP yang telah disahkan oleh DPR RI. Hal ini akan menggantikan KUHP Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 tahun. Saya sebagai calon legislator tentu saja akan melakukan TDP, tanya dengar pendapat terhadap masyarakat sekitar terkait KUHP baru. KUHP banyak yang kontroversi, salah satunya mengkritik pemerintah. Setelah saya melakukan TDP, tanya dengar pendapat, kini masih banyak masyarakat di Indonesia yang salah tafsir. Hal ini disebabkan kurang akan pemahaman terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Permasalahan tersebut akan berdampak negatif seperti perubahan sosial, pelanggaran hukum, bahkan sampai terjadinya penolakan demokrasi akibat multitafsir. Dilansir dari laman Jakarta, CNN Indonesia, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta menggelar demo menolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dianggap bermasalah di depan gedung DPR. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena apa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dengan jelas pada Undang-Undang NKRI tahun 1945. Secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ungkapan tersebut, sudah sepantasnya dan wajar setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Untuk menghindari multitafsir yang menyebabkan terjadinya penolakan demokrasi, maka diperlukan 3 strategi, yaitu tindakan, penyuluhan hukum, serta pendidikan atau edukasi. Jika saya menjadi anggota DPR RI, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Untuk menerapkan fungsi legislasi, mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan program legislasi nasional dengan cara menyebarluaskan informasi melalui media massa seperti cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Kedua, fungsi anggaran. DPR RI mempunyai wewenang dalam mengatur dan menimbang anggaran terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengoptimalkan kinerja terhadap situs atau aplikasi pemerintah yang dibuat, terutama website pemerintah daerah yang belum memadai, baik secara penggunaan maupun keamanan. Mengalokasikan dana APBN untuk wadah edukasi generasi masa kini dengan memanfaatkan perkembangan IT, informasi and teknologi untuk pemasaran dengan mengisi iklan atau sponsor di bioskop, televisi, billboard, dan media sosial lainnya. Dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi, yang dimana edukasi tersebut membahas tentang materi kebijakan aturan hukum dan pentingnya implementasi terkait kesadaran hukum masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah disampaikan oleh DPD dan memperbanyak sharing diskusi guna memecahkan masalah, menyamakan persepsi, mencari jalan keluar, dan mengambil sebuah keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.